priyantun ingkang ngendika ngeten. Lah kan nek kita nyontoh akhlaki Nabi kan Nabi wong kan sabar. Nabi diolok-olok ora nesu, diuncali telek unta ya ora nesu. Lah kayak iki gur digawe gambar karikature do nesu ngene. Odorane untuk Kanjeng Nabi ya, sing sabar. Oh, tunggu dulu. Tergantung konteksnya. Rasulullah itu marah dan tidak itu tergantung konteksnya. Ketika memang yang diolok-olok itu adalah pribadi Rasulullah, beliau nggak marah. Tapi kalau itu sudah simbol-simbol syariat yang diolok-olok, beliau marah. Kita lihat ya, kisah. Gak bisa kemudian kita berdalih-dalih dengan Rasulullah itu kan pemaaf. Terus apa hubungannya dengan kita dengan Rasul pemaaf? Ya kita contoh Rasulullah pemaaf. Loh, ini bukan masalah mencontoh Rasulullah pemaaf. Kalau kita masalah contoh mencontoh, emang Rasulullah SAW tidak menyuruh membunuh seseorang? Apalagi terkait dengan kasus ini. Apa kata-kata Rasulullah SAW ketika Ka'ab bin Ashraf setelah Badar, ketika memprovokasi Quraisy, menggalang semangat Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, untuk menghabisi Madinah. Kemudian menggubah puisi-puisi untuk menyakiti Rasulullah SAW, menghina Islam. Apa kata Rasulullah? Man li bi Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang siap menghabisi Ka'ab bin Ashraf untukku? Fa innahu qad adza Allah wa rasulah. Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ayo. Jangan salah, jangan dipikir Rasulullah SAW selalu memaafkan. Dalam konteks tertentu Rasulullah tidak memaafkan. دوس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دوس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا انتفض قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيدا انتفض قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انتفض قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا. Terus ing rikalane Rasulullah niku sing dicela, sing diolok-olok niku hanya pribadinya, beliau enggak marah. Tapi ketika yang diolok-olok itu sudah simbol-simbol syariat, beliau tegakkan perang. Nah sekarang Rasulullah SAW itu sebagai panutan kita, sebagai simbol panutan kita yang menyebarkan syariat Islam. Ini berarti sudah mengarah kepada syariat. Maka sudah sepantasnya kita sekalian itu menunjukkan sikap. Nah, menika kita wasaken
Fatwa saking Majelis Ulama Indonesia kagem kita sekalian kaum muslimin wonten ing negari Indonesia. Ada 7 poin. Ya, sing sepisan. Ya. Himbauannya adalah memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis, serta mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada pemerintah Prancis. Ingkang kaping kalih, umat Islam Indonesia itu ora seneng golek musuh. Umat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai. Namun jikalau yang bersangkutan dalam hal ini adalah kepala negara Prancis itu tidak menginginkan dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan tidak saling menghormati, maka umat Islam khususnya di Indonesia juga punya harga diri. Siap untuk membalas dengan sikap dan tindakan dengan memboikot semua produk yang datang dari Prancis. Yang kaping 3, menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 1, mendukung sikap organisasi konferensi Islam OKI dan anggotanya yang telah lebih dulu memboikot semua produk negara Prancis. Negara-negara Timur Tengah spontan Pak, langsung boikot. Produk-produk Prancis dibuang di tengah-tengah padang pasir. Mendesak kepada Mahkamah Unit Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis. Ingkang kaping 6, dihimbau, ini dihimbau agar semua khotib, mubalik, para asatid agar menyampaikan pesan dalam materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dadi khotib niki sampaikan kecaman kepada negara Prancis. Menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan beradab. Tertanggal Jakarta 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Oktober 2020 Masehi. Nah, ini kita simak videonya. Video pemboikotan produk-produk Prancis di Timur Tengah dan di berbagai daerah yang lainnya. Dan Nabi Muhammad. Di Yordania, boikot produk Prancis sudah bukan sekedar imbauan. Sejak hari Minggu lalu, sebuah supermarket di Amman sudah tidak lagi menjual produk buatan Prancis. Pemilik toko menyatakan Prancis merasa memamerkan kartun Nabi Muhammad adalah kebebasan berekspresi. Kami memboikot produk Prancis juga merupakan cara kami menunjukkan kebebasan berekspresi. Prancis melalui kartun, kami melalui ekonomi. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Di Kuwait, pemboikotan produk Prancis dilakukan terorganisir. Serikat toko kebutuhan sehari-hari sepakat memboikot produk Prancis. Pemboikotan produk Prancis juga terjadi di Yaman. Para pemilik toko menyatakan ini adalah cara yang pantas untuk membalas penghinaan Prancis terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, Erdogan juga menyerukan agar para pemimpin negara anggota Uni Eropa bersama-sama menghentikan agenda anti-Islam Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pesan ini untuk semua muslim di Indonesia.
Ya, Anda yang mengaku menjadi seorang muslim di Indonesia, dari kelompok manapun Anda berada, selama Anda masih mengaku muslim, pesan ini berarti tertuju juga untuk Anda. Untuk kamu yang setiap paginya mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Untuk Anda yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar-benar cinta atau hanya sekedar omong kosong belaka? Seperti yang Anda dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dicaci maki terang-terangan di Perancis, bahkan secara resmi dilindungi oleh pemerintah. Maka saatnya kita membalas. Saudara-saudara kita di Timur Tengah sudah lebih dulu melakukan serangan balasan. Kita nggak boleh ketinggalan. Mereka segera memboikot produk-produk Prancis. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian Kementerian Luar Negeri Prancis merengek-rengek agar negeri-negeri Arab menghentikan boikotnya kepada mereka. Ayo teman-teman, jangan ketinggalan. Mereka mencaci Nabi kita boikot produk mereka. Silakan ganti dengan produk lainnya, kualitas kurang lebih. Yang penting kita tunjukkan kemarahan kita kepada mereka yang berani-beraninya mencaci Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Anda tidak malu nanti bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Anda tidak melakukan pembelaan sedikit pun kepadanya? Oke, Anda siap memboikot? Apa saja produk mereka? Carrefour, stop belanja di Carrefour. Danone, stop belanja produk Danone. Apa saja produk Danone? Produk susunya Danone, Nutrisia, Bebelat, Nutrilon, SGM, kemudian makanan dan minumannya, Aqua, Fit, Levit, Mizon. Kita boikot semuanya. Kita ganti dengan yang lain. Semua produk kecantikan, L'Oreal, Garnier, stop, jangan kita beli. Semua produk BIC, bacanya apa ya? BIC, jangan kita beli. Semua produk alat-alat rumah tangga, Tefal, Molinex, stop, jangan kita beli. Semua produk Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, Lacoste, stop, jangan kita beli. Semua produk hotel, Ibis, Novotel, Accor Hotel, Sofitel, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Movenpick, jangan kita pakai. Semua produk otomotif, Peugeot, Citroen, Renault, jangan kita pakai. Semua produk otomotif, Michelin, Total, stop, jangan kita beli. Teman-teman, sekali lagi, ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkan baik-baik teman-teman, agar supaya ketika kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti, kita sampaikan kepada beliau, wahai Nabi, sesungguhnya ketika engkau dicaci maki, aku termasuk orang-orang yang turut membela-Mu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как розы, но и красивая, как они. Тебя берут, ранят и бросят эти душевные пацаны. Jamaah pengawasan Arsadani Warsadakullah. Ini produk-produk Prancis yang perlu kita sekalian boikot. Ya, kita yang di perkampungan, di pedesaan bisanya memboikot produk-produk konsumtif. Nek hotel ya raiso ratanya hotel. Mobil ya ora duwe, ra ndedit. Ya. Paling tidak produk-produk konsumtif seperti SGM, produk susu tadi ya, SGM, ya, Aqua, kemudian Fit, ya, kemudian ada Garnier, L'Oreal Paris dan sebagainya.
yang itu banyak digunakan di masyarakat secara harganya itu murah, bisa kita sekalian lakukan. Gur murah ya apa ya ngefek. Meskipun itu harga murah, itu kalau dilakukan oleh jutaan manusia ngefek. Orang barat itu mereka cinta dunia, takut miskin, sehingga sampai ketika selang beberapa hari terjadinya pemboikotan di Timur Tengah, nah, kemudian kan menterinya Prancis merengek-rengek supaya produk Prancis tidak diboikot, tapi nggak bisa. Wong sampai saat ini Presiden Prancis, pemerintah Prancis belum menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam seluruh dunia kok. Pemboikotan ini langsung terus berjalan di Indonesia, di berbagai tempat sudah dilakukan. Nah, monggo niki sing di toko enten mboten. Kita boikot produk-produk Prancis sebagai wujud pembelaan kita sekalian dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilecehkan oleh Presiden Prancis. Ini lihat Pak, raknya kosong, ambilin semua, buang. Nah ini jika dilakukan oleh siap kaum muslimin, mereka akan kolab. Jamaah pengawasan arsadadi wa sadaqullah. Dados inti kesimpulanipun. Pilih kata piyantun ingkang ngaku tresno marang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata piyambake dereng saged nindakake adabe marang Rasulullah, khususipun nunjukake tresnane loyalitase marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing naminipun tresno marang Nabi niku mboten namung sekedar ucapan, mboten namung sekedar ungkapan. Niki kedah di eja wantahke, diwujudke tenan. Nah, caranya gimana? Ya sementara kita sesuai dengan himbauan MUI tadi, kita boikot produk-produk mereka. Biar terasa mereka. Karena mereka itu rata-rata itu takut miskin, cinta dunia, takut miskin. Jika itu salah satu yang bisa kita sekalian jalankan untuk melakukan pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedayanipun ingkang rawuh wonten ing dalu menika mangke wiwit dalu menika mangke saged milai nek tumbas nek badhe beli produk, beli apalah di swalayan, di toko, lihat-lihatlah itu produknya wong Prancis po dudu. Nek iso malah dibiasakan belanja kepada warung tetangga, produk-produknya muslim. Kadang kala niku sederek kaum muslimin niku kadang kala ya piye to? Diarahke mbok blonjoe nang sedulur muslim ngono ya angel. Senengane blonjo ngene wong kafir. Nggih. Blonjo nek wong kafir ora tau nganyang. Nggih to? Blonjo nang Indomaret, nang Alfamart padha tau nganyang. Betul tau nganyang lho, ora tau nganyang. Tuku sayur ngene tanggane nganyang sak pole. Kacange pira yu? Oh, 1700. Alah mbok 950 wae. Nah, kelase kacang sak unting lho mesti dinyang ngantek paron. Dadine gek pira? Ha tuku ning Indomaret, ning Alfamart, ning Grand Mall ora tau nganyang. Ijik ditambahi kon bayar plastik. Bayar kok padahal nek tuku ngene tanggane plastik dikasih cuma-cuma. Dinan tumbas ning swalayan plastik bayar.
Warga apa yang kita beli pulang itu plastik kan dibayar kok. Oh, ini jadi evaluasi bagi kita sekalian. Tingkatkan ukhuwah kita dengan saudara muslim di lingkungan kita. Maka dan ingkang saged kita aturaken wonten ing pengaosan dalu menika, mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Kita cekapi semanten. Kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.